Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu Guru yang telah hadir meluangkan waktu untuk menghadiri seminar kali ini. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur atas rahmatnya karena kita bisa mengikuti acara seminar orientasi P3K kali ini. Yang kami hormati Ibu Marni SPD NPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Pamularang. Yang terhormat Ibu Dian Damasyanti SPD selaku mentor. Sebelum acara dimulai, marilah kita buka acara ini dengan berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Saya, Sri Wahyuni, selaku moderator, izinkan saya untuk membacakan susunan seminar siang kali ini. Adapun susunan acara siang ini adalah 1. Pembukaan, yang kedua pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Nurul Hidayati, SAG, kemudian yang ketiga tanggapan, yang keempat tanya jawab, yang kelima kesimpulan, dan keenam penutup. Untuk memasuki acara inti selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Nurul Hidayati. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan seminar hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Saya adalah tahun 2025 angkatan pertama. Identitas saya adalah nama Nurul Hidayati dengan NIM 19711207 2024 212004. Berikut akan saya sampaikan tujuan utama pengenalan nilai dan etika. Sebagai pegawai pemerintah, perlu memahami nilai-nilai dan etika kerja yang baik. Hal ini sangatlah penting untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas sesuai tujuan SMART ASN berdasar pada core value sehingga good governance dapat tercapai dengan baik. Sebagai P3K yang ditugaskan di satuan pemerintah daerah khususnya Kota Surakarta, maka harus selaras dengan visi, misi, RPJPD, RPJMD, serta Renstra setiap OPD masing-masing. Adapun visi RPJPD Kota Surakarta tahun 2005 sampai 2025 adalah Surakarta Kota Budaya, Mandiri, Maju, dan Sejahtera. Adapun visi RPJMD Kota Surakarta dari tahun 2021 sampai 2026 adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Ada organisasi perangkat daerah atau sering dikenal dengan singkatan OPD. Organisasi pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Perangkat daerah itu terdiri atas sekretaris daerah dan sekretariat DPRD, inspektorat daerah, dinas daerah, badan daerah, dan kecamatan. Sebagai pegawai pemerintah, kita harus memahami peran pegawai pemerintah. Adapun peran pegawai pemerintah adalah satu sebagai abdi negara. Sebagai pegawai pemerintah, kita bertanggung jawab untuk melayani masyarakat dan memajukan kepentingan negara, dan memiliki etika profesional yang menjunjung tinggi integritas, objektivitas, dan akuntabilitas serta kunci dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
dan sebagai pengabdian publik, yaitu memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat, merupakan prioritas utama seorang pegawai pemerintah. Jadi peranan fungsi utama ASN adalah pelaksana kebijakan publik, yang kedua adalah pelayan publik, dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Adapun prinsip etika pegawai pemerintah adalah satu, integritas kolaboratif, yaitu menjaga kejujuran, keadilan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah profesionalisme, adaptif, loyalitas tinggi, yaitu bertindak dengan kompetensi, efisien, dan berorientasi pada hasil yang optimal. Yang ketiga adalah keharmonisan kerahasiaan. Dalam hal ini adalah menjaga kerahasiaan informasi dan data yang diperoleh selama bertugas. Dan yang keempat adalah tanggung jawab akuntabilitas, yaitu bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Adapun core value ASN adalah merupakan prinsip pengembangan karir, yaitu satu, reward, yang merupakan kenaikan jabatan, promosi, dan lain-lain. Yang kedua adalah punishment, berupa teguran dan lain-lain, hingga yang paling berat adalah pemberhentian. Adapun jenjang karir ditentukan atas penilaian kinerja, sering dikenal dengan SKP. Khusus untuk guru, SKP terintegrasi dengan PRN. Adapun core value ASN adalah berakhlak. Berakhlak artinya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sebagai ASN kita punya jabatan. Jabatan ada dua, yaitu jabatan manajerial yang berupa jabatan pimpinan tinggi, yaitu jabatan manajemen tingkat tinggi, mengelola, motivasi, mengembangkan ASN, mendaya gunakan sumber daya, mengambil keputusan, mencapai tujuan organisasi. Yang kedua adalah jabatan administrator. Jabatan manajemen tingkat menengah, mengelola, memotivasi, mengembangkan ASN, memimpin dan mengordinasi pelaksana strategi mencapai tujuan organisasi serta pelayanan dan administrasi. Yang ketiga adalah jabatan pengawas, yaitu jabatan manajerial tingkat dasar, mengelola, memotivasi, mengembangkan ASN, memimpin dan mengordinasikan pelaksanaan strategi mencapai tujuan organisasi serta pelayanan dan administrasi. Yang kedua adalah jabatan non-manajerial, yaitu jabatan fungsional yang melayani dan bekerja sesuai keahlian dan atau keterampilan. Keahliannya adalah ahli utama, madya, muda, dan pertama. Sedang keterampilan adalah penyelia, mahir, terampil, dan pemula. Dan jabatan pelaksana yaitu melaksanakan kegiatan pelayanan publik dan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana. Kita sebagai ASN harus memiliki integritas dan akuntabilitas. Pentingnya integritas dan akuntabilitas adalah satu, kepercayaan publik. Integritas dan akuntabilitas pegawai pemerintah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dua, pengambilan keputusan. Keputusan yang transparan dan akuntabel akan menghasilkan kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada rakyat. Tiga, perbaikan berkelanjutan. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan atas kinerja pegawai pemerintah akan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sebagai ASN, kita harus berpegang teguh pada prinsip anti korupsi, karena sebagai seorang pegawai sangat beresiko bersinggungan dengan praktik KKN. Dalam hal ini adalah karena konflik kepentingan. Pegawai pemerintah harus menghindari situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan pribadi dan tujuan. Yang kedua, transparansi informasi, yaitu keterbukaan informasi dan proses pengambilan keputusan adalah kunci akuntabilitas pemerintah. Yang
Yang ketiga, pelaporan gratifikasi. Pegawai harus melaporkan setiap pemberian hadiah atau sejenisnya yang dapat mempengaruhi objektivitas tugas. Dan selanjutnya adalah kode etik, di mana setiap instansi pemerintah memiliki kode etik yang wajib dipatuhi oleh seluruh pegawai. Sebagai ASN, kita juga wajib dalam upaya tindakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Hal ini diwujudkan dalam gerakan P4GN adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor lainnya. Dalam hal ini saya akan mengajukan sebuah isu, yaitu implementasi dibuat dalam tugas laporan akhir, yaitu jenis topik yang diangkat adalah kemampuan membaca huruf hijaiyah siswa yang lemah disebabnya kurangnya media pembelajaran. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah satu, karena anak kurang mengenal huruf hijaiyah. Yang kedua, kurangnya media pembelajaran yang menarik. Solusi untuk mengatasi hal itu saya gunakan adalah pemanfaatan flashcard sebagai media pembelajaran untuk melatih keterampilan dalam mengenal dan membaca huruf hijaiyah. Dengan menggunakan flashcard, belajar membaca huruf hijaiyah lebih menyenangkan sehingga siswa bisa mengenal dengan lebih baik. Sekian, terima kasih paparan saya. Baik, terima kasih kepada Ibu Guru Hidayat SHG yang telah memaparkan. Kemudian untuk sesi yang acara yang ketiga yaitu tanggapan dari Ibu Mentor. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada pembicara. Kita beri plus untuk Ibu Hidayat atas pemaparannya. Saya selaku mentor merasa bangga karena sudah dipaparkan tentang apa yang dipaparkan Bu Nurul tadi sudah sangat jelas ya Bu, tentang kita etika di instansi pemerintah selaku ASN sudah sangat lengkap sekali, di mana tadi divisi RPG MD ada kreatif, gesit, sejahtera. Lain dari implementasi Bu Guru tadi tentang untuk mengangkat isu kemampuan membaca huruf hijaiyah yang lemah, Bu Nurul memanfaatkan flashcard ya Bu. Nah ini sudah menunjukkan Bu Nurul mengimplementasikan visi dari Kota Surakarta di RPJMD yang tentang kreatif ya. Kita beri tepuk tangan sekali untuk Bu Nurul. Berikutnya ini berarti media yang dipakai Bu Nurul ini bisa diterapkan di kelas di SD kelas berapa saja Bu Nurul? Bisa diterapkan di semua kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 dengan berjenjang. Misalkan dari kelas 1 dengan huruf yang terpisah-pisah bukan pasangan, terus meningkat ke kelas 2, kelas 3 dan kelas 4 dengan huruf sambung berikutnya seperti itu. Oh ya, jadi nanti bisa dibuat berlevel gitu. Iya. Oke, terima kasih sekali. Mungkin demikian saja tanggapan dari saya. Selaku mentor sudah sangat bagus dan mungkin bisa ditingkatkan untuk divariasikan dengan yang lain lagi nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan Ibu Dias Tanasiati. Kemudian untuk sesi yang keempat yaitu tanya jawab. Monggo silakan Bapak Ibu. Kami ingin bertanya. Ya, monggo dengan Ibu siapa? Ya, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Bu Nurul untuk pemaparannya yang menarik. Ada satu pertanyaan saya, yaitu mengapa flashcard dianggap sebagai media yang efektif untuk belajar huruf hijaiyah? Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Evin atas pertanyaannya. Menurut saya flashcard ini digunakan untuk
sebagai media belajar membaca huruf hijaiyah karena merupakan suatu permainan juga bagi anak untuk mengenal huruf dan bentuk huruf hijaiyah tersebut serta bacaannya. Demikian, terima kasih. Ya, baik, kita beri tepuk tangan untuk jawabannya. Baik, untuk sesi berikutnya yaitu acara kesimpulan. Kesimpulan ya, kesimpulan yaitu penggunaan flashcard sebagai media belajar membaca huruf hijaiyah lebih efektif dalam membantu peserta didik untuk mengenali, mengingat dan membaca huruf hijaiyah dengan lebih cepat dan menyenangkan. Hampir di acara ini saya akan membacakan kesimpulan yang tadi saya paparkan. Ya, terima kasih kepada Ibu Dian Damayanti selaku mentor dan Bapak Ibu guru sekalian yang telah meluangkan waktunya mengikuti seminar kali ini. Semoga presentasi hari ini memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semuanya. Terima kasih. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.